Halo anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah ya. Kali ini kita masih bisa bertemu kembali bersama Ustazah Nita dengan pembelajaran matematika. Anak-anak, sebelum kita mulai belajarnya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Kerapian, siap, hayana da'u, wahid isnaini salasa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anak, sebelum Ustazah menjelaskan materi pembelajarannya, Ustazah ingin menyampaikan muatan tauhid pada surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atul habbah wa yudha'ifu liman yasha' wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Itulah perumpamaan jika kita menginfakkan sebagian besar harta kita atau rezeki kita kepada orang yang membutuhkan, maka Allah akan melipat gandakan rezeki kita yang lebih besar, atau Allah akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Maka anak-anak harus selalu melakukan hal yang positif, seperti contoh halnya melakukan infak, seperti yang sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 261. Sekarang Ustazah ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita belajar matematika. Yang pertama, anak-anak harus memahami perkalian dengan bersusun. Yang kedua, anak-anak harus memahami perkalian bersusun ratusan dengan satuan. Yang ketiga, anak-anak mampu memahami perkalian bersusun dengan puluhan. Dan yang keempat, anak-anak mampu memahami soal cerita dalam bentuk perkalian. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang perkalian bersusun. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar tentang perkalian dengan menjumlahkan. Nah, Ustazah sekarang tanya, perkalian itu apa sih? Oke, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, maka seperti apa contohnya? Kemarin Ustazah sudah memberikan contoh. Misalnya, Ustazah mempunyai soal, misalnya 5 dikalikan 4 sama dengan berapa? Maka diingat kembali, perkalian adalah penjumlahan yang berulang, maka
angka 4 yang di belakang ini dijumlahkan sebanyak 5 kali. Nah, jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, kita hitung sudah sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. Nah, maka 5 dikali 4 sama dengan 20. Itulah yang dinamakan dengan perkalian dengan menjumlah. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan contoh bagaimana cara mengerjakan perkalian bersusun. Sekarang coba perhatikan contoh. Di sini Ustazah akan mencontohkan perkalian ratusan dengan satuan. Nah, misalnya Ustazah mempunyai contoh 250 dikali 3 sama dengan berapa? Oke, kita hitung bersama-sama ya. Nah, caranya yaitu 250 dikali 3. Nah, 3 di sini dituliskan lurus dengan satuan. Nah, kemudian kita hitung. Nah, 0 dikali 3 sama dengan, ingat, semua bilangan jika dikalikan 0 maka hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya 5 dikali 3 sama dengan berapa? 15. Nah, karena hasilnya 15 atau puluhan, maka kita tuliskan yang satuannya. Satuannya berapa? 5. Kemudian satunya disimpan. Nah, selanjutnya 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, karena tadi ada yang menyimpan 1, maka ditambahkan 1 menjadi 7. Nah, maka hasilnya 250 dikali 3 sama dengan 750. Nah, ini adalah contoh perkalian dengan ratusan dan satuan. Sekarang coba perhatikan, Ustazah akan berikan contoh perkalian ratusan dengan puluhan. Nah, misalnya di sini Ustazah punya soal 336 dikali 21. Ini sama dengan berapa? Oke, caranya yaitu 336 nah dikali 21. 21 ini adalah puluhan dan satuan. Maka penulisannya yaitu
puluhan dan satuan dituliskan lurus dengan puluhan dan satuan. Maka puluhannya di sini adalah yang dikalikan 2. Maka ditulis di lurusnya angka 3. Selanjutnya satuannya 1. Maka penulisannya lurus dengan satuan angka 6. Nah, sekarang kita selesaikan bersama-sama. Nah, cara pengerjaannya yaitu kita selesaikan dari belakang. Seperti biasanya, kalau menjumlahkan, mengurangkan, atau perkalian, kita selesaikan cara pengerjaannya dari belakang, yaitu dari satuan. Nah, di sini kita menyelesaikan perkaliannya yang satuan. Nah, di sini satuannya adalah 1 yang dikalikan. Nah, maka 6 dikalikan 1 sama dengan 6. Nah, di sebelah angka 6 ini ada angka 3. Jadi 3 juga dikalikan 1 sama dengan berapa? 3. Selanjutnya di sebelah angka 3 ini juga angkanya 3. 3 di sini juga dikalikan 1. Nah, 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Selanjutnya kita mengerjakan yang puluhan. Nah, karena satuannya sudah selesai ketemu 336, maka sekarang kita kerjakan yang puluhan. Puluhannya di sini adalah yang dikalikan angka 2. Nah, maka seperti tadi kita kerjakan dari belakang ya. 6 dikalikan 2 sama dengan 12. Nah, penulisannya di mana? Lurus angka 2 dan 3. Nah, di sini karena hasilnya puluhan, maka kita tuliskan satuannya 12 karena kita tulis 2 dan satunya kita simpan. Selanjutnya 3 dikali 2 sama dengan 6. Karena kita punya simpanan 1, jadi 6 ditambah 1 sama dengan 7. Selanjutnya 3 dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian kita jumlahkan. Nah, karena 6 ini tidak ada yang pasangannya yang untuk dijumlahkan, maka kita turunkan, hasilnya tetap 6. Kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 3 ditambah 7 sama dengan 10. Karena hasilnya puluhan, maka kita tulis angka satuannya yaitu 0. Dan satunya menyimpan. Nah, 1 ditambah 6 sama dengan 7. Maka hasilnya yaitu 7056. Jadi 336 dikali 21 sama dengan 7056. Selanjutnya kita akan belajar tentang soal cerita. Di sini contohnya, nenek memiliki 321 keranjang jeruk. Masing-masing keranjang berisi 5 buah jeruk. Berapa banyak jeruk nenek? Caranya yaitu kita ketahui tadi bahwa jumlah keranjangnya nenek ada 321. Kemudian masing-masing keranjang ada 5. Jadi 321 dikalikan 5. Maka yaitu caranya seperti tadi dengan perkalian bersusun. Nah, 321 dikali 5,
5-nya yaitu penulisannya lurus pada angka satuan 1. Nah, jadi 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10. Karena 10 adalah puluhan, maka kita tuliskan satuannya yaitu 0. Nah, jadi puluhan yang 1 disimpan. Kemudian 3 dikalikan 5 sama dengan 15. Nah, karena tadi ada simpanan 1, maka 15 ditambah 1 sama dengan 16. Jadi, jumlah jeruk nenek keseluruhannya yaitu 1605. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ustazah. Ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.